Hello guys, welcome back to my channel Richentro. Di video kali ini saya akan membahas sebuah MPV dari Wuling. Dan sekarang di sebelah saya ini sudah ada Wuling Neo Cortex varian AX Luxury Plus. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Membahas soal varian, di Indonesia sendiri Wuling memasukkan 3 varian, yaitu Neo Cortex CL Luxury, CL Luxury Plus, dan juga AX Luxury Plus seperti yang di sebelah saya ini. Sekarang kita akan membahas dari eksteriornya terlebih dahulu. Di bagian depannya ini kalian akan melihat sebuah grill yang menggunakan honeycomb pattern seperti ini. Dan dipadukan dengan 2 buah garis chrome yang dibentangkan dari ujung dan salah satunya melewati logo baru Wulingnya ini. Logo tersebut juga tidak hanya untuk memperindah mobil ini saja, tetapi juga sebagai sebuah tanda bahwa mobil ini sekarang sudah masuk ke dalam keluarga Wuling IOV atau Internet of Vehicle dari Wuling, yang sebelumnya hanya ada Wuling Almaz RS. Namun, sekarang Wuling Neo Cortex ini juga sudah masuk ke dalam salah satu jajaran produk Wuling IOV. Kemudian lanjut ke bagian penerangan di mobil ini. Wuling Neo Cortex ini menggunakan proyektor headlamp dengan ketinggian yang dapat disesuaikan, serta di bagian atasnya ini terdapat sebuah DRL, dan di bagian bawahnya ini juga terdapat lampu sen, dan di bawahnya lagi terdapat lampu kabut. Nah, lampu kabut ini juga dapat menyala secara otomatis ketika mobil ini memasuki tempat yang minim cahaya atau ketika menyalakan lampu sen di kondisi jalanan yang minim cahaya. Lanjut, kita membahas ke bagian samping dari mobil ini. Mobil ini menggunakan ban dengan velg 16 inch dan profil ban 205/55. Dan jika kalian melihat di bagian gagang pintu mobil ini menggunakan tombol keyless entry yang menyatu dengan handle pintu dengan aksen chrome seperti ini, dengan spion yang juga sudah auto retract. Kemudian kalau kita lihat ke bagian atasnya, di bagian atasnya ini terdapat roof rail dan di belakangnya itu terdapat shark fin antena. Kemudian lanjut kita melihat ke bagian belakang di mobil ini. Di bagian belakang ini kalian akan melihat logo barunya Wuling dengan lampu belakang yang besar seperti ini. Lampu belakangnya ini juga sudah full LED, serta di bagian bawahnya ini juga terdapat sebuah lampu LED lagi. Sehingga ketika pintu bagasinya itu kita buka, lampu bawahnya itu akan menyala. Sekarang kita akan melihat ke bagian mesin di mobil ini. Untuk membuka kap mesin, kita dapat menggunakan tuas yang terdapat di bawah ini dan tinggal kita tarik saja tuasnya seperti ini. Nah, membahas soal mesinnya ini, Wuling menggunakan mesin yang sangat bertenaga untuk sebuah MPV seperti ini. Di mobil ini, Wuling menggunakan mesin 1500cc turbocharged 4 silinder yang dapat menyumbangkan tenaga sebesar 140 horsepower serta torsi maksimum mencapai 250 Nm. Torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan melalui transmisi CVT. Sekarang kita lanjut ke bagian yang cukup menarik di mobil ini. Karena mobil ini sudah mensupport Wuling IOV, mari kita tes IOV-nya ini. Nah, di sini sudah ada Wuling Plus yang sudah terkonek dengan mobilnya ini. Dan di aplikasi ini kita bisa lihat ini ada kunci Bluetooth dan juga dia bisa terhubung ke internet. Jadi untuk mobil ini dia bisa menggunakan Bluetooth key, yang dimana Bluetooth key ini masih cukup dikit yang pakai di Indonesia, dan ini merupakan solusi yang sangat baik untuk remote. Jadi dia bisa menggantikan kunci fisik dari mobil ini. Contohnya sekarang mobil itu dalam kondisi pintunya terbuka. Kita tinggal men-shake HP kita dan kita bisa mengunci kendaraan. Nah, dan ini dia menggunakan koneksi Bluetooth di mobil, sehingga untuk delay-nya dia menjadi sangat minim. Dan kemudian kita juga bisa membukanya lagi dengan men-shake HP ini dan dia delay-nya minim. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan remote Bluetooth ini untuk
menstart mobil ini. Jadi kita tidak membawa kunci fisiknya dan kita cukup biarkan di tampilan layar biru seperti ini. Dan kita cukup masuk ke dalam mobil, menginjak rem, dan ini bisa digunakan untuk menyalakan kendaraan. Nah, ketika kendaraan itu sudah menyala, dia langsung hilang layar birunya. Nah, selain membuka dan mengunci pintu melalui Bluetooth, bisa membuka jendela di mobil seperti ini. Dan kita bisa menutupnya kembali seperti ini. Selain membuka tutup jendela melalui smartphone, kita juga dapat membuka tutup jendela dengan menggunakan remote di mobil ini. Untuk membuka jendelanya, kita cukup menekan tombol unlock selama 3 detik di remote dan kaca akan terbuka semua. Dan kalau kita ingin menutupnya kembali, kita dapat menekan tombol lock selama 3 detik dan kaca akan tertutup semua secara otomatis. Kemudian kita akan melihat ke bagian interior mobil ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kunci mobil ini. Di bagian belakangnya terdapat logo Wuling dan di depannya ini terdapat fungsi untuk lock, unlock dan juga tombol untuk membuka pintu bagasi belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam mobil ini. Untuk membuka pintunya, kita cukup mendekatkan remote ke mobil ini dan menekan tombol keyless entry di mobil ini. Ketika pintu itu terbuka, maka spion juga akan terbuka secara otomatis. Ketika pertama kali kita membuka pintu ini, pintunya itu terasa solid dengan material-material soft touch di sekitar door trimnya ini. Dan material soft touch ini juga terdapat di bagian armrest. Serta untuk cup holdernya, mobil ini menggunakan material plastik seperti ini. Dan di mobil ini juga terdapat aksen-aksen seperti marmer yang dibentangkan dari daerah pintu ini hingga ke bagian dashboard di mobil ini. Serta juga terdapat aksen chrome untuk door handle-nya ini. Secara keseluruhan, pintu mobil ini memiliki material soft touch. Dan untuk joknya, mobil ini menggunakan jok kulit serta jok elektrik untuk kursi driver dan penumpang depan. Jok elektriknya ini dapat diatur untuk reclining serta maju mundur seperti ini. Masuk ke bagian dalam di mobil ini. Untuk posisi duduknya di mobil ini terasa cukup pas, tidak terlalu rendah namun tidak terlalu tinggi juga. Nah, untuk kacanya ini juga besar-besar seperti ini sehingga menambah kesan luas dan menambah visibilitas. Di bagian atasnya ini juga terdapat sebuah sunroof yang dapat dibuka dan dapat ditutup seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian interior di mobil ini. Untuk interiornya ini sendiri, di bagian dashboardnya ini menggunakan material dengan aksen seperti marmer yang juga terdapat di door trimnya. Kemudian di bagian tengahnya ini juga terdapat sebuah jam analog dengan tulisan Wuling di dalamnya. Dan di mobil ini juga terdapat sebuah head unit berukuran 10,25 inch yang dibentangkan secara horizontal. Serta di bagian atasnya ini juga terdapat sebuah tombol untuk membuka dan menutup lampu di kabin. Lampu kabinnya ini juga sudah full LED berwarna putih seperti ini. Dan dilengkapi dengan sebuah kotak untuk menaruh kacamata juga. Namun sayangnya untuk spionnya masih menggunakan day and night manual seperti ini. Nah, membahas soal steering wheel-nya ini sendiri, steeringnya ini terbuat dari material kulit yang cukup lembut dan juga untuk jahitannya cukup rapi untuk steering ini. Serta steering ini juga menggunakan desain flat bottom seperti ini dan untuk tombol-tombolnya di steering ini cukup lengkap di bagian kiri dan kanannya ini. Di bagian kirinya ini terdapat tombol untuk mengakses WIN atau Wuling Indonesia Command dan juga tombol untuk mengatur head unitnya. Serta di bagian bawahnya ini terdapat tombol untuk mengatur audio di mobil ini. Dan di bagian kanannya terdapat tombol-tombol untuk menolak panggilan atau menerima panggilan jika Bluetooth di mobil ini terhubung dengan device kita. Dan di bagian bawahnya ini juga terdapat tombol-tombol untuk mengatur MID di mobil ini. Membahas soal MID, di mobil ini terdapat sebuah MID berukuran 7 inch full color yang diletakkan di bagian tengah instrumen clusternya ini, serta MID-nya ini dapat menampilkan banyak sekali informasi yang dapat berguna, seperti trip 1 average, status seatbelt, posisi tuas transmisi, suhu, trip 2 kecepatan, waktu berkendara, dan juga tekanan ban.
Nah, kalau kita melihat di bagian wipernya ini, mobil ini sudah memiliki pengaturan auto dan juga untuk lampunya juga sudah memiliki pengaturan auto. Serta di bagian kanan bawahnya ini terdapat tombol untuk mengatur ketinggian lampu karena ketinggian lampunya ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan serta terdapat tombol untuk mematikan electric stability control. Lanjut ke bagian AC di mobil ini. AC-nya ini menggunakan AC digital dengan tombol-tombol fisik serta putaran-putaran fisik seperti ini. Di bagian kirinya terdapat tombol fisik atau putaran fisik untuk mengatur kuat semburan angin dengan indikator di bagian dalamnya. Serta di bagian kanannya ini juga terdapat putaran fisik untuk mengatur suhu serta di bagian tengahnya ini juga terdapat tombol-tombol untuk mengatur AC-nya. Nah, kalau kita melihat ke bagian tengahnya, di bagian tengahnya ini terdapat sebuah tempat penyimpanan yang menggunakan mekanisme soft open seperti ini. Dan di bagian dalamnya itu terdapat dua buah port Type A dengan sebuah jack audio di bagian tengahnya. Dan di bagian kanannya itu juga terdapat sebuah power outlet yang dapat kita gunakan. Serta juga masih terdapat sebuah tempat penyimpanan kecil. Nah, di sebelah tuas transmisi ini kita juga masih mendapatkan sebuah tempat penyimpanan kecil seperti ini. Kemudian untuk penumpang depan kita mendapatkan dua buah cup holder di bagian tengahnya seperti ini dengan tombol-tombol di sebelahnya, yaitu ada tombol untuk menyalakan electronic parking brake dengan fitur auto hold serta ada tombol untuk mengakses kamera mundur dan juga sensor parkir di mobil ini. Dan kemudian untuk material armrestnya ini sendiri terbuat dari material yang cukup empuk dan dapat kita buka untuk mengakses konsol box tengahnya ini. Konsol boxnya ini juga cukup dalam. Kemudian membahas soal head unitnya ini sendiri. Head unitnya ini sendiri sangat lengkap dengan pengaturan AC yang juga dapat kita atur dari head unitnya ini. Serta kita juga dapat mengontrol pengaturan kendaraan lainnya seperti jendela, kunci pintu, lampu, dan juga pengaturan lainnya di mobil ini. Kemudian lanjut kita membahas deret kedua di mobil ini. Nah, untuk posisi duduknya ini sangat nyaman dengan armrest yang dapat kita turunkan seperti ini, serta ketinggian armrestnya ini dapat kita adjust. Dan kemudian yang cukup spesial di mobil ini yaitu mobil ini memiliki tray di deret kedua sehingga dapat kita gunakan untuk meletakkan makanan atau meletakkan barang. Dan tray-nya ini sangat kuat. Serta untuk posisi duduknya di deret kedua ini saya masih mendapatkan legroom lebih dari 4 jari dengan posisi duduk di depan itu posisi duduk saya ketika menyetir. Dan untuk headroom-nya ini sendiri juga masih sangat lega di deret keduanya ini. Kalau kita melihat ke bagian bawah di deret kedua ini di bagian belakangnya masih terdapat sebuah pengaturan AC untuk deret kedua dan deret ketiga di mobil ini. Serta di bagian bawahnya ini juga terdapat sebuah USB port Type A di bagian deret kedua ini. Dan di bawahnya ini juga masih terdapat sebuah tempat penyimpanan. Serta untuk kisi-kisi AC-nya ini sendiri di deret kedua dan ketiga itu diletakkan di bagian atas seperti ini. Nah, sekarang kita akan pindah ke deret ketiga karena mobil ini menggunakan captain seat. Kita dapat langsung berpindah dari bagian tengahnya ini. Nah, untuk headroom-nya ini sendiri di deret ketiga ini masih cukup lega, namun untuk legroom-nya ini sayangnya sudah tidak tersisa space sama sekali. Karena deret keduanya ini tadi kita mundurkan hingga maksimal. Nah, sayangnya lagi di posisi kakinya ini juga tidak tertopang dengan baik. Nah, untuk deret ketiga ini kita masih mendapatkan dua buah cup holder, yaitu satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Serta di bagian kirinya ini juga terdapat sebuah port USB lagi. Nah, kemudian untuk di deret ketiga ini juga kita mendapatkan tiga buah headrest yang dapat dinaik turunkan seperti ini, serta untuk posisi duduknya dapat kita rebahkan seperti ini, sehingga menambah kenyamanan duduk di deret ketiga di mobil ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memajukan sedikit deret keduanya itu. Setelah memajukan sedikit deret keduanya ini, legroomnya ini bertambah menjadi sekitar 4 jari untuk legroomnya ini. Nah, sekarang di sebelah saya ini sudah ada Ko Juan. Nah, kita akan coba test drive mobil ini. Kita akan bawa jalan. Nah, kemudian di belakang ini juga ada dua teman saya beserta kameramen. Di sini ada Jantoni dan juga di bagian paling belakang itu ada William.
Oke, kita akan langsung saja jalan. Jalan ya, Go. Siap. Nah, kita matikan electronic parking brake dan kita tunggu jalan. Untuk steeringnya ini sendiri karena dia sudah pakai electronic power steering, jadi dia ringan ya, Go. Iya, Nah, cukup ringan sih untuk cukup steering. ringan. Nah, ketika kita sudah berjalan seperti ini, dia setirnya terasa sedikit memberat untuk ketika kita di jalan ya, kok. Dia Nah, menyesuaikan kecepatan. menyesuaikan kecepatan. Semakin laju mobil itu, maka setirnya akan semakin berat. Oke. Nah, ini ketika kita di kecepatan rendah, dia memang setirnya terasa lebih ringan. Namun di kecepatan yang agak tinggi dia memberat ya, kok. Ya, dia akan menyesuaikan lah. Nah, cuman di mobil ini dia memang sayangnya dia belum ada cruise control ya, kok. Belum. Sama belum ada fitur seperti lane keep assist dan lane following assist di mobil ini. Namun untuk fitur-fitur seperti IOV-nya ini sendiri dan fitur-fitur lain ini udah mirip dengan Almas ya, kok. Mirip. Kalau untuk Win dia juga sudah support dengan Halo Wuling. Nah, kita coba tes Halo Wulingnya ya. Halo, Link. Halo, Buka sunroof. oke, membuka sunroof. Nah, ini fitur Wulingnya ini dia bisa membuka sunroof dan kita bisa juga nutup sunroofnya ya, kok. Bisa. Nah, contohnya Halo Wuling. Halo, Link. Halo, Menutup sunroof. maaf, bisa diulang? Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, dia bisa menutup. Serta ini untuk kacanya di Wuling Voice Command yang baru ini, dia juga sudah bisa membuka kaca di semua kaca ya, kok. Bisa. Kalau di Wuling yang lama itu kan voice command-nya hanya di sisi driver. Betul. Nah, kalau di Wuling Voice Command yang baru ini dia memang sudah bisa membuka semua kaca. Untuk Wuling Indonesia Comment juga dia tidak hanya jendela sama sunroof sih. Dia untuk kita mengontrol AC, untuk musik juga bisa dia. Oke, jadi untuk multimedia ya, kok ya. Media udah bisa. Oke. Contohnya kayak gitu. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Saya kepanasan. suhu telah mencapai level minimum, yaitu 17 derajat. Nah, ini bisa untuk AC juga ya, kok berarti. Bisa. Nah, jadi kalau kita mau meningkatkan suhu atau menurunkan suhu itu bisa melalui Wuling Voice Command ini. Benar. Nah, kemudian untuk respon gas dari mobil ini memang karena dia menggunakan CVT, memang cenderung CVT itu membutuhkan sedikit waktu Iya. untuk merespon ya, kok. Agak terhambat sih kalau di Ya. kecepatan bawah. Nah, cuman karena mobil ini dia menggunakan CVT ditambah lagi dengan turbo, seperti yang kita tahu kan turbo itu kadang ada turbo lag juga, kok. Nah, tapi di mobil ini memang dia terasa CVT-nya itu karena dia menggunakan CVT memang dia agak terhambat kan di Ya, kecepatan rendah. betul. Terus ketika kita injak gas, ini dia CVT-nya itu akan langsung respon ya. Dan ini terasa cukup responsif untuk gasnya. Dan kemudian kita coba menginjak gas lebih dalam. Nah, ini CVT-nya memang akan langsung mengatur torsinya dan ini ketika turbonya itu masuk itu terasa torsinya. Tapi kalau kalian mau lebih responsif lagi untuk CVT-nya, kalian bisa menggunakan atau bisa memindahkan tuas ini ke manualnya seperti ini. Nah, mobil ini dia menggunakan CVT dengan 8 switch virtual gear changing ya, kok. Nah, jadi kita bisa mengatur-ngatur untuk dia manualnya untuk menaikkan atau menurunkan gigi.
Nah, seperti sekarang ketika kita di manualnya, dia itu muncul di MID-nya untuk posisi kecepatan kita sekarang. Sekarang kita di gigi 6, kita coba downshift ke gigi 5. Nah, ini akan membuat respon dari CVT-nya itu meningkat, serta untuk respon gasnya dia juga langsung meningkat. Nah, kalau kalian merasa untuk manualnya itu kalian malas menggunakan manual misalnya, kalian juga bisa menggunakan atau memindahkan tuas transmisi ini ke S di mobil ini. Nah, ketika di mode S ini, dia respon dari gasnya itu akan langsung meningkat dan terasa cukup sensitif untuk gasnya. Nah, ketika kita injak gas, dia akan langsung tarik, dan ini terasa cukup kuat untuk tarikannya. Namun kalau kalian ingin menggunakannya di mode D saja, kalian cukup memindahkannya aja. Dan ini perpindahannya bisa sambil jalan ya, Go. Bisa. Nah, jadi ketika tadi itu kita pindah dari D ke manual ataupun ke S, itu bisa ketika kendaraan itu sambil jalan. Nah, tidak hanya itu, di mobil ini juga dilengkapi dengan mode Eco, sehingga kalau kita tekan Eco-nya ini, dia akan menjadi terasa responnya lebih lambat gasnya, tapi ini akan meningkatkan angka konsumsi yang sangat baik untuk konsumsi bahan bakar. Nah, untuk deret kedua sama ketiga, gimana nih Jantoni untuk deret keduanya? Oke aja. Nah, di deret kedua sih terasa memang nyaman ya, Iya. karena ada tadi ada Captain seat. tray dan juga captain seat. Nah, gimana dengan deret paling belakang nih? Kalau untuk saya tinggi 170 cm, agak menengkuk ya kakinya ya. Cuma nggak bisa selonjoran saja. Tapi cuman masih oke cukup aja sih. nyaman ya, karena nyaman dia aja. kursinya Ya. bisa di reclining di deret ketiganya. Oke, segitu saja review Wuling New Cortex kali ini. Kalau kalian pernah mencoba mobil ini atau memiliki mobil ini, kalian dapat menuliskan di kolom komentar di bawah bagaimana rasa berkendara atau owning experience dari mobil ini. Atau kalian juga dapat merequest mobil apa yang harus saya review berikutnya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih.